Alhamdulillah limitnya nggak ada obat nih cuy. Setelah perawatan yang keempat kali tembus juga dengan limit 10 jutaan. Dan pastinya untuk di aplikasi ini adalah langganan para pinjolers untuk ngajuin dengan limit puluhan juta rupiah. Dan untuk di aplikasi ini siapa saja bisa dicairkan, buruan kalian gaskan mumpung lagi baik hati banget untuk aplikasinya. Dan gak usah takut, limit kuotanya nggak akan kehabisan. Dan juga untuk pengajuan di aplikasi ini worth it banget untuk pemula. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Bahkan ada lagi tuh varian barunya ya cuy. Dan semoga sih dapat tertangani. Ya. Nah, dan juga buat kalian yang ingin beraktivitas di luar rumah, saran gue sih tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu, serta patuhi protokol kesehatan. Dan juga tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan juga kalian tidak gampang terserang penyakit. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah kalian udah pada dicairkan semuanya? Apakah udah pada dapetin limit 20 jutaan? Atau masih limitnya yang rendah banget? Atau juga mungkin masih di auto, masih digantung di pinjol-pinjol lainnya? Nah, saran gue sih kalian coba ngajuin di aplikasi ini ya. Walaupun tanpa joki, tanpa amunisi yang banyak, bisa kok untuk di aplikasi ini. Cukup dengan KTP dan rekening, tetapi kalau mempunyai beberapa dokumen lainnya, ada baiknya kalian tambahkan ya. Soalnya itu menunjang banget untuk pengajuan di aplikasi ini. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang legal OJK, dan di mana aplikasi ini paling gede banget untuk pencairannya akhir-akhir ini, dan juga bersaing sih dengan beberapa aplikasi pinjol lainnya seperti EasyCash, kemudian KTA Kilat ya, dan beberapa pinjol lainnya. Dan memang untuk pinjol-pinjol legal OJK saat ini lagi naik daunnya nih cuy. Pencairannya nggak ada obat, dan pastinya untuk limit dan pastinya untuk kuotanya nggak habis-habis ya. Walaupun di aplikasi ini diborong sebanyak apapun pengajuannya, tetap nggak akan habis ya. Karena jikalau di auto di aplikasi ini itu kekurangannya sih nggak bisa langsung ngajuin ya cuy. Tetapi salah satu keuntungan juga jikalau kalian nggak mempunyai banyak akun, karena juga untuk limit dan kuotanya nggak bakalan habis kalau setiap orang itu mengajuin satu pengajuan saja ya. Tetapi sebaiknya lebih banyak pengajuan lebih bagus ya cuy. Entah itu kalian mau pinjam ke orang lain, ataupun gunain akun orang lain, atau gimana dan lain-lain ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan limit peminjaman 10 juta rupiah ya. Namun yang masuk ke rekening gue ini adalah 9 juta rupiah ya cuy. Nah, kenapa demikian? Karena di sini memang yang gue pinjam itu adalah 9 juta, dan untuk pengembaliannya yaitu 10.424.700. Nah, buat yang mengatakan ini bunganya gede banget, nggak sama sekali cuy ya. Ini malah kebalikannya, ini biaya bunganya sudah sangat ringan banget, apalagi dengan limit yang gede seperti ini. Nah, di sini gua mendapatkan tenor itu 9 bulan ya, dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juni 2022. Di sini gua mengajukan pertama itu pada tanggal 7 September 2021. Nah, di sini untuk jatuh tempo pertama pada tanggal 7 Oktober, kemudian 7 November, Desember, Januari, sampai dengan 7 Juni ya untuk tenor terakhirnya. Nah, tiap bulannya yang gua bayarin yaitu 1.158.300 rupiah. Nah, ini untuk biaya bunganya itu sebesar 158.300, dan total yang harus gue bayarin untuk biaya bunganya yaitu 1.424.700 dalam 9 bulan. Nah, makanya dikalkulasikan dengan peminjaman gue 9 tambah 424.700 yaitu menjadi 10.424.700. Nah, untuk di pengajuan kali ini otomatis nggak akan gue galbaikan ya. Walaupun kalian bilangnya, bang itu enak banget bang untuk digalbay. Waduh,
bisa berabe cuy kalau kita galbay dengan limit seperti ini ya, apalagi di pinjol legal OJK ya. Kalau di pinjol ilegal mah nggak usah dibilangin, orang-orang juga pada galbay ya cuy. Ya memang sih banyak orang juga yang galbay di pinjol-pinjol legal OJK, termasuk di kredit pintar ini banyak ya, tetapi itu limitnya nggak terlalu besar ya, paling hanya 1, 2, dan kalaupun bisa sampai 3 itu biasanya karena biaya bunga yang menumpuk ya. Namun untuk peminjaman pokoknya tetap kecil, jadi walaupun misalkan nanti mereka bayarkan, biasanya tuh dapat keringanan ya, yang dibayarkan hanya pokoknya doang ya. Nah, selanjutnya di sini untuk di pengajuan kali ini gua akan tetap rawat, namun untuk mengajukan kembali gua nggak tahu kapan, soalnya ngapain juga untuk ngajuin dengan limit segede ini ya. Ini aja udah gede, apalagi kalau sampai dengan 20 juta. Tetapi gue akan coba ngajuin apakah bisa mendapati limit 20 juta atau nggak bisa, karena banyak orang yang bisa ya cuy, ada yang dapat 15, kemudian 20 dan lain-lain ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kredit Pintar, pinjaman uang online cepat dari PT Kredit Pintar Indonesia, dan ini yang mendeveloperinya ya. Nah untuk aplikasi ini nggak usah diragukan lagi, tentunya dia sudah legal OJK dan juga bagian dari FPI. Jadi buat kalian yang masih bingung mengajukan di aplikasi ini, nggak usah khawatir, data kalian itu udah pasti aman dan nggak bakalan disebar, dan juga nggak bakalan disebarluaskan ke pihak ketiga ya. Nah untuk aplikasinya bisa kalian download melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Untuk di aplikasi ini dia sudah mencapai 10 juta download dengan rating 4,4 dengan ulasan 1 juta. Nah kemarin itu di updatean terbaru, jadi buat kalian yang sudah lama mengajukan dengan aplikasi ini, pastikan update terlebih dahulu handphone kalian, maksud gua aplikasinya, karena kalau kalian nggak update itu bakalan sulit untuk login ya cuy. Jangankan untuk pengajuan, login aja susah banget ya. Nah makanya kalian harus update, dan di sini kalau kalian melihat brosurnya ini cukup jelas banget ya, menjelaskan secara detail. Namun di sini kita bahasnya singkat saja, karena gua udah beberapa kali juga bahas aplikasi ini. Kemudian untuk rating dan ulasannya 4,4 ya, ini lumayan tinggi. Dan seperti biasa buat kalian yang masih baru dan juga masih pemula, ada baiknya kalian baca dulu satu persatu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini ya. Nah selanjutnya di sini untuk tentang aplikasinya nggak ada ya cuy. Gua nggak tahu apakah ada sistem perbaikan atau gimana dari aplikasinya, dan ya nanti kalian bisa lihat saja untuk detail lebih lengkapnya di video saya sebelumnya. Di situ gua udah jabarin ya. Dan untuk aplikasi ini dia dirilis sejak 21 September 2017 ya, jadi udah lama banget. Dan buat kalian yang sudah sering meminjam pasti udah pada tahu dengan aplikasi ini ya. Dan memang aplikasi ini dari awal rilis sampai saat ini itu nggak pernah henti melakukan pencairan ya. Dan bahkan pada saat pandemi kemarin dia juga tetap melakukan pencairan, namun nggak banyak sih. Setelah itu akhir-akhir tahun 2020 baru dia viral lagi ya. Nah oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Kredit Pintarnya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Kredit Pintar. Dan untuk aplikasi Kredit Pintar ini nanti kalian akan diarahkan untuk login. Di sini gua habis login pertama kali, tetapi gua login bukan menggunakan akun yang gua mengajukan ya. Di sini gua login dengan menggunakan nomor baru dan juga handphone yang baru dan lain-lain. Nah, kalian bisa lihat di sini tampilannya seperti ini ya. Nah, berbeda banget karena juga sudah ada versi terbarunya. Ini kalian bisa lihat versi 2.0, dan di sini kalian tinggal tekan ajukan. Nah ini untuk pengajuannya, yang pertama kalian harus ngambil foto KTP-nya terlebih dahulu. Ini contohnya gue perlihatin kepada kalian. Nah untuk foto KTP-nya nggak boleh keluar dalam garis yang seperti ini ya. Nah ini udah ada garisnya yang ditentukan oleh aplikasinya, dan di sini kalian bisa lihat untuk foto KTP-nya. Nah ini pasti kan pada area bingkai itu cahaya cukup dan juga fotonya tampak jelas seperti ini ya cuy. Nah ini udah bagus banget. Kemudian fotonya nggak boleh keluar dari bingkai, kemudian nggak boleh blur, dan juga nggak boleh terlalu terang. Nah rata-rata orang tuh menganggap foto yang blur itu membuat di auto, tetapi foto yang terang itu otomatis bisa di ACC. Namun sebaliknya cuy, kalau terlalu terang juga itu nggak bakalan bisa dibaca oleh sistemnya cuy ya, karena biasanya membuat kalian itu data-datanya nggak kebaca ya. Nah nanti kalian untuk yang sering ditolak dalam verifikasi data KTP-nya bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP, dan disitu gua udah jabarin secara lengkap. Dan ya
tinggal kalian praktekin deh ya kalau kalian mau. Nah, selanjutnya di sini untuk swafoto dengan KTP. Nah, di sini kalian harus memasukkan foto KTP beserta KTP kalian, dan di sini karena gua belum memasukin foto KTP jadi gua nggak bisa memperlihatkan contohnya, tetapi sama saja ya cuy untuk di sini stepnya ya. Kita kembali lagi. Di sini ada bingkai untuk wajah dan juga ada bingkai untuk foto KTP. Nah, wajah kalian harus masuk dalam bingkai, kemudian untuk foto KTP yang kalian pegang ataupun KTP kalian itu harus masuk dalam bingkai yang ditentukan ya. Dan kalian harus sesuaikan tangan kalian satu doang, jangan menggunakan dua tangan untuk memegang karena nggak semua aplikasi itu mengharuskan memegang dengan dua tangan cuy. Ada beberapa yang satu tangan, ada juga yang menggunakan dua tangan ya. Nah, selanjutnya jikalau sudah, nanti kalian akan diarahkan untuk pengisian data diri kalian. Namun gua nggak bisa memperlihatkan di sini karena juga gua nggak mungkin memasukin data pribadi gua, apalagi di aplikasi ini wajib menggunakan data pribadi ya. Nanti kalian bisa lanjutkan saja, pokoknya gampang banget kok, sama seperti aplikasi peminjaman online pada umumnya yang memasukkan data pribadi terlebih dahulu, kemudian data pekerjaan dan juga langsung rekening bank. Untuk kondarnya kalau nggak salah meminta 2 apa 1 ya, gua lupa, yang pastinya harus memasukkan kondar. Nah, untuk kondarnya ini yang wajib kalian ketahui bahwa hubungannya itu pilih hubungan pertama orang tua ya, kalau misalkan satu kondar. Tetapi kalau dua, kalian pilih orang tua terlebih dahulu, kemudian yang kedua itu adalah kondar teman kalian ataupun saudara kalian ya. Karena itu tips yang biasanya dilakukan oleh orang-orang ya teman-teman. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini sayang banget nggak bisa digonik ya. Jadi kalau kalian mempunyai data galbay ataupun KTP kalian kena BI checking, terus kalian mau ngajuin dengan data galbay ataupun data fake, itu nggak bisa ya cuy, karena di aplikasi ini cukup ketat ya. Nah, selanjutnya jikalau kalian pengen ngajuin di aplikasi ini untuk pencairan yang cepat, itu rata-rata orang mengajukan dengan menggunakan rekening BRI dan juga BNI. Kalau rekening lain apakah bisa bang? Bisa, tetapi memang untuk waktunya agak sedikit lama ya. Nah, makanya kalian saran gua sih pakai rekening BNI dan juga BRI. Untuk rekeningnya nggak masalah kalau misalkan kalian nggak mempunyai e-banking ataupun SMS banking, karena di aplikasi ini jikalau kalian di ACC akan ada notifikasi yang masuk ke aplikasi ini ya. Dan di sini juga kalian bisa lihat untuk skor kredit kalian di aplikasinya ini jaga sampai dengan 100% ya. Nah, di sini skor kredit gua baru mencapai 300 ya, teman-teman. Nah, nantinya semakin tinggi skor kredit kita ini akan menambah limit kita dan juga tenor yang kita dapatin dan lain-lain ya. Karena di sini adalah akun baru jadi otomatis mulai dari bawah ya, baru mencapai 300, dan di sini level 1 akan meningkat sampai dengan level 7 ya. Nah, selanjutnya di sini nanti kalian bisa lihat saja untuk akunnya di sini ada, dan juga selain meminjam di sini kalian bisa kalau nggak salah membeli juga melalui aplikasi ini, tetapi gua belum tahu juga pastinya ya teman-teman. Dan di sini ada toko juga. Nah, tetapi gua jarang gunain sih ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk tips yang sering digunain oleh orang-orang sih nggak ada yang spesial sih, hanya gitu saja. Nah, saran gua kalau misalkan kalian ngajuin di aplikasi ini kemudian di autol, jangan ngajuin lagi ya teman-teman. Tunggu sampai kalau nggak salah 15 atau 30 hari untuk mengajukan kembali ya. Nah, daripada menunggu lama, kalian bisa meminjam akun orang lain ataupun akun teman kalian, tetapi dalam akun tersebut tetap harus sinkron ya, entah itu datanya, KTP-nya dan juga verifikasi wajah. Jadi kalian hanya sekedar mengajukan ya, entah itu akunnya akun lama, akun baru, ataupun akun yang sudah beberapa kali meminjam, ataupun akun yang hanya untuk mengisikan data pribadi tetapi belum pernah ngajuin ya. Nah, bisa kalian coba ngajuin lagi tuh cuy, karena kalau kalian menunggu setelah di autol terus kalian menunggu untuk pengajuan kembali, itu akan lama banget. Dan saran gua kalau misalkan kalian di autol terus kalian nunggu sampai dengan 15 hari untuk pengajuan berikutnya, jangan ngajuin dengan amunisi yang sama ya cuy. Maksud gua nih, kalian mengajukan di awal menggunakan KTP dan juga rekening. Setelah itu di autol. Kemudian di pengajuan berikut kalian ngajukan lagi dengan amunisi yang sama, itu tetap pasti akan di autol ya cuy. Jadi saran gua tambah lagi
amunisi kalian, entah itu kalian masukin slip gaji, foto tempat bekerja, ataupun lain-lain, itu kalian masukin saja. Yang penting ada perubahan. Kalau misalkan masih di auto, kalian tambah lagi, dan juga jaga akunnya untuk tetap skor kreditnya tinggi ya. Karena semakin tinggi skor kredit kalian, semakin banyak dokumen kalian yang masukkan, semakin benar data kalian, itu menambah tingkat kalian untuk di ACC. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri, untuk pengajuan yang di auto itu bukan hanya dari satu faktor doang cuy, banyak banget, entah itu dari datanya, akunnya, verifikasi wajah, kemudian sistem, ataupun mungkin wilayah jangkauannya. Nah, ini yang paling banyak di auto nih, untuk wilayah jangkauan di aplikasi ini, karena nggak seluruh Indonesia ya cuy. Gua lupa untuk wilayah jangkauan apa saja, yang pastinya kalau untuk di aplikasi ini yang paling banyak jangkauannya itu adalah di daerah Jawa. Gua nggak tahu kalau di luar daerah Jawa, tetapi biasanya untuk di daerah Sulawesi itu ada, Kalimantan dan Sumatera ya. Entah lain-lainnya gua nggak tahu ya teman-teman. Nah, makanya untuk yang di luar daerah Jawa itu kadang ya hoki-hokian saja ya teman-teman, karena aplikasi ini belum bersifat seluruh Indonesia ya. Dan pastinya jangan kalian japo jikalau kalian ingin merawat ya, karena kalau kalian japo terus kalian bayarin, itu kadang nggak bisa meminjam lagi. Bisa, tetapi akan menunggu waktu yang lama banget ya teman-teman. Nah, dan juga jikalau kalian ingin merawat, pastikan rawat secepatnya ya. Kalau bisa 3 hari sebelum jatuh tempo kalian udah bayarin, terus kalian ngajukan lagi ya teman-teman. Nah, jadi saya rasa untuk tipsnya begitu saja. Namun kembali lagi, untuk auto dan ACC-nya itu dari tim auditnya dan juga banyak faktor lainnya ya. Next time gua akan buatin videonya buat kalian terkait faktor-faktor yang bisa membuat kita di auto ya secara lengkap dan juga mendalam ya. Nah, dan buat kalian yang sudah sering dicairkan di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar, ataupun kalian mempunyai peminjaman udah japo ataupun udah galbay, ketikkan saya di kolom komentar biar kita bisa sharing. Dan kalau kalian masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar juga. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!